kan untuk mekanisme untuk kita nanti tugas akhir ya teman-teman, yang nanti akan saya jadikan sekaligus untuk UAS gitu teman-teman. Jadi kita buka dulu yuk. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum perkuliahan pada sore hari ini kita mulai, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam perkuliahan statistik ya teman-teman ya. Yang diselenggarakan udah sore banget ya teman-teman. Saya mundur 44 menit. Kemudian teman-teman saya izin share. Saya mungkin izin share screen ya teman-teman ya. Oke, Bu. Udah terlihat ya teman-teman ya. Jadi ini nanti akan saya masukkan ke LMS ya teman-teman untuk tugas akhir ya nanti sebagai UAS teman-teman. Coba sebentar, saya share screen aja. Jadi teman-teman kita itu kan di sini kita masih pertemuan ke-11 nih teman-teman. Yang harusnya minggu ini adalah pertemuan ke-12. Nah insya Allah besok Senin itu kita pertemuan ke-12 ya teman-teman ya. Tapi Senin ya, tanggal 11 kita insya Allah pertemuan ke-12. Tapi ternyata barusan ada rencana saya mau vikon lagi nih. Tapi barusan ada surat dari universitas bahwa Senin itu ada pengambilan sumpah PNS di Aula Latif teman-teman. Jadi kemungkinan kita sinkronus dulu ya teman-teman. Nah tanggal 15 ini kita kalau nggak salah hari libur ya, tanggal merah ya. Rencananya akan saya jadikan untuk pertemuan ke-13 teman-teman. Jadi mungkin nanti kita tanggal 15 ini kita asinkron juga. Nah tanggal 18 insya Allah nanti saya usahakan banget untuk kita vikon sebelum kita ini pertemuan ke-14 ya, dan ini pertemuan ke-15. Nah kalau mengikuti jadwal itu mungkin tanggal 2 itu kan pertemuan ke-16, tapi karena tanggal 2 ini kita Idul Fitri ya teman-teman ya. Nah ini mungkin nanti kita UASnya saya UASnya nggak berdasarkan ISA ya teman-teman, tapi dengan melakukan penugasan atau tugas akhir atau tugas proyek ya teman-teman. Yang bisa teman-teman kerjakan mulai dari sekarang teman-teman dengan maksimal pengumpulan tanggal 9 Mei. Jadi nanti untuk tugas-tugas dan untuk penilaian UTS UAS sudah bisa saya lakukan. Mungkin setelah ini mungkin akan saya beri beberapa materi lagi dengan juga penugasan secara individu ya teman-teman, karena tugas individunya itu masih kalau nggak salah baru 1 atau 2 ya, seperti itu ya. Dan yang lain adalah tugas kelompok. Nah untuk UAS teman-teman itu ada 2 penugasan teman-teman. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama teman-teman membuat ringkasan mengenai materi yang sudah saya bagi per kelompok ya teman-teman. Ini untuk kelas A. Untuk kelas B saya sama ya, kebetulan kelompoknya sama, ada 6 kelompok gitu. Hanya saya balik aja untuk materinya. Nah itu nanti untuk pengumpulannya itu sama tanggal 9 Mei. Jadi tugas yang pertama adalah membuat ringkasan mengenai materi yang udah dibagi di tabel yang di bawah ya teman-teman. Misalkan nanti kok kelompok yang mendapatkan materi pengolahan data, berarti di dalam pengolahan data ini materinya adalah seperti ini. Pendahuluannya adalah pendahuluan untuk pengolahan data atau definisinya mungkin, kemudian ada penyebaran data dan kemiringan diagram. Nanti pendahulunya bisa berisi untuk definisi dari penyebaran data apa, kemiringan diagram itu apa. Begitu juga untuk yang transformasi data dan tabel distribusi. Kemudian teman-teman, untuk yang tugas kedua itu teman-teman mencari paper, jurnal atau proceeding yang berkaitan dengan penggunaan statistika dalam dunia IT. Kemudian teman-teman lakukan review dan analisis. Nah untuk pengumpulannya itu dijadikan satu file ya teman-teman untuk poin A dan juga poin B dengan nama dengan walaupun teman-teman mengerjakan kelompok, teman-teman dalam pengumpulannya tetap secara individu dengan format NIM, nama, kelompok, kelas, UAS untuk statistika 116. Nah, setiap mahasiswa wajib mengumpulkan dan jangan lupa untuk mencantumkan nama anggota kelompoknya teman-teman. Karena kalau di LMS, kalau tugas kelompok dan hanya satu yang mengupload, nanti yang lain dianggapnya missing gitu. Kemudian untuk filenya, untuk yang poin A ini nanti teman-teman
dikerjakan dalam bentuk PDF. Kemudian untuk poin B juga dalam bentuk PDF, tetapi jangan lupa untuk tetap melampirkan paper aslinya. Nah, kemudian untuk ukuran size-nya 2 MB ya teman-teman. Kemudian batas waktu pengumpulannya Senin 9 Mei. Mungkin nanti teman-teman bisa cross-check kalau namanya ada yang belum masuk di kelompoknya ya teman-teman ya. Untuk ini untuk kelas A, kemudian untuk kelas B. Nah, kemudian kan kalau hari Senin itu kan untuk jatahnya kelas B ya. Kemudian yang hari Rabu itu kelas A. Nah, tapi pengumpulannya tetap sama ya teman-teman ya. Saya buat semua di apa namanya? Di hari Senin tanggal 9 Mei. Seperti itu teman-teman. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Bu izin bertanya. Buat nama anggotanya itu semuanya Bu. Jadi kita cantumin atau sendiri-sendiri aja Bu sesuai? Jadi maksudnya nama anggota itu di ininya di covernya gitu. Oh Jadi iya, ada nama. Jadi kalau untuk nama ini nama teman-teman sendiri ya ketika mengunggah di LMS-nya gitu. Jadi nanti saya bisa. Jadi walaupun gini, walaupun teman-teman walaupun nama teman sudah di misalkan ada salah satu teman yang belum mengumpulkan di LMS gitu dan namanya itu ada tercantum di nama anggota kelompok lain, itu saya tetap penilaiannya berdasarkan submit per individu ya teman-teman ya. Gitu. Jadi pastikan untuk submit semua gitu. Mungkin nanti akan saya kabari siapa saja yang belum submit hingga batas waktunya gitu ya. Gitu. Jadi seperti sebelumnya ya teman-teman ya, sebelum UAS saya akan mencoba untuk merekap semua apa namanya teman-teman, semua penugasan baik itu tugas individu ataupun kelompok. Kemudian nanti akan saya share ke PJ kelas untuk melanjutkan atau forward ke yang bersangkutan ketika belum mengumpulkan salah satu tugasnya seperti itu. Gitu karena ini kan kita berbasis kasus ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti diminta untuk misalkan yang nomor 1 ya, teman-teman meringkas materinya dengan contoh soal dan kasusnya gitu. Jadi pastikan ada materinya, ada contoh soalnya, kemudian ada kasusnya. Seperti itu. Oke, baik. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sebelumnya saya maaf ya teman-teman, maksudnya saya kesorean dalam melakukan tatap maya ya teman-teman, jadi mengganggu acara evening scroll alias ngabuburitnya teman-teman. Sampai sini yang ditanyakan saya belum sempat upload di LMS ini. Nanti sebentar lagi insya Allah hari ini akan saya upload juga. Seperti itu. Ibu? Iya. Untuk yang contoh soal sama kasusnya itu maksudnya kayak gimana Ibu? Jadi misalkan nih contoh misalkan ya yang di pengolahan data ada min, median, modus dan kawan-kawannya gitu kan. Nah itu contoh soalnya misalkan kalau bisa soalnya jangan cuma 1 ya teman-teman. Jadi soalnya misalkan 2 atau 3 gitu. Kemudian misalkan soalnya misalkan hanya ada data gitu kan. Kemudian hanya ada data, kemudian nanti kemudian diminta untuk menghitung misalkan min, median, modus gitu. Nah, untuk soal kasusnya itu biasanya kasus itu lebih ke cerita teman-teman. Jadi misalkan ada data seperti ini, misalkan datanya acak gitu ya teman-teman. Selesaikan menggunakan min, median, modus. Berarti kan pertama harus diurutkan dulu dari data yang terkecil sampai yang terbesar seperti itu. Ya gitu ya. Jadi perbedaan jadi gini, soal dan kasusnya itu disesuaikan aja dengan materinya teman-teman. Kalau misalkan soalnya bisa dibuat kasus, teman-teman buat kasus gitu. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Gitu. Mungkin jadi misalkan nih misalkan teman-teman kelompok 1 ada 4 mahasiswa gitu kan. Bisa menyumbangsi satu persatu soal gitu. Jadi satu orang satu soal gitu. Jadi nanti agak banyak ya di soalnya gitu. Nah kalau ini nanti terserah apa aja yang berkaitan dengan statistika. Misalkan nanti ada aplikasi, misalkan contohnya aplikasi sistem untuk
apa ya namanya, untuk memprediksi prestasi mahasiswa menggunakan salah satu rumus dari statistika, bisa gitu teman-teman, atau juga mungkin yang lain yang kaitannya intinya dengan statistika di dalam dunia IT gitu. Nanti ini kaitannya biasanya statistika dalam dunia IT itu nanti kaitannya dengan data science, kemudian dengan apa ya, data mining gitu. Jadi dia yang berhubungan dengan numbering, numerik gitu ya. Gitu biasanya itu kasusnya nanti lebih ke perusahaan gitu teman-teman. Jadi tentang apa aja boleh, tapi yang berkaitan dengan statistika di dalam dunia IT ya. Tuh. Gitu teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu lagi? Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya. Untuk yang jurnal itu perlu dilampirin jurnalnya apa nggak usah ya, Bu? Iya, dilampirin ya. Ini jadi saya tulis file dalam bentuk kalau poin A PDF, poin B PDF, dan jangan lupa untuk melampirkan paper aslinya gitu ya. Gitu di bagian Baik, Bu. belakang gitu. Harapan saya semoga nggak sama ya, maksudnya satu kelompok satu dengan kelompok yang lain gitu. Karena kan statistik itu kan sangat luas ya teman-teman dalam penerapan dalam dunia IT. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi teman-teman. Mungkin nanti Senin kita harus asinkronus lagi gitu teman-teman. Sebelumnya maaf karena apa namanya teman-teman kita lebih banyak asinkron ya teman-teman, karena kadang udah ngeset jadwal ini gitu, tapi yaitu kadang dari kampus itu kalau ada undangan itu dadakan gitu. Jadi undangan buat lusa sekarang baru datang, atau kadang undangan buat besok malamnya baru datang gitu. Ada yang ditanyakan dulu teman-teman? Kalau nggak ada mungkin saya minta Jafar dan Nanda untuk mengambil apa ya namanya, foto ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa on cam sebentar teman-teman. Kita on cam sebentar. Saya nanti ini jangan lupa untuk tetap absen ya teman-teman di link universitas ataupun di link yang dari saya ya. Tapi ini saya juga mengunduh partisipan yang aktif. Maksudnya yang hadir di sore ini. Ada 49 mahasiswa. Ini pakai yang together mode apa bagaimana, Bu? Boleh pakai apa together mode boleh. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga amal puasa kita dan ibadah kita pada bulan yang suci ini diterima dan menjadi ladang pahala untuk kita kelak nanti. Selamat mengabuburit ya teman-teman. Selamat untuk evening scrollnya gitu. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama.